Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, orang tua wali peserta didik baru SMA Negeri 1 Warung Tiara? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Retna Sukmadiningsih selaku guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Warung Tiara. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana peran Bapak Ibu selaku orang tua dari anak-anak dalam mendampingi anak-anaknya pembelajaran di rumah atau kita kenal pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu ada yang bertanya, kenapa kita selaku orang tua dilibatkan dalam kegiatan MPLS yang seharusnya biasanya dilakukan oleh anak-anak dalam kegiatan MPLS ini. Ini adalah tujuan dari pembahasan kita, yaitu memaksimalkan peran kita sebagai orang tua sehingga dapat merencanakan atau menentukan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri mendampingi anak untuk pembelajaran jarak jauh. Dipahami dulu ya Bapak Ibu, ingat tujuan kita membahas mengenai materi ini adalah memaksimalkan peran kita. Bagaimana kita dalam menentukan langkah-langkah mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh. Dari tujuan tersebut, artinya kita semua sangat paham betul, saya yakin Bapak Ibu semua paham bahwa peran kita selaku orang tua adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak kita. Kenapa peran kita sangat penting? Karena kita, orang tua, adalah cinta pertama bagi anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, kita, orang tua, adalah cinta pertama bagi anak-anak kita sendiri. Bapak Ibu berbicara mengenai pembelajaran daring, Bapak Ibu sudah tahu betul bagaimana kita dalam situasi pandemi ini ternyata pembelajaran tidak dapat dilakukan di sekolah secara tatap muka, melainkan pembelajaran daring. Di SMA 1 Warung Tiara melakukan sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan melalui internet atau web sekolah yang dikhususkan untuk pembelajaran. Bapak Ibu, dengan perubahan sistem pembelajaran yang tadinya anak tatap muka di sekolah kemudian beralih menjadi daring, di sini timbul berbagai masalah, baik yang dialami oleh siswa ataupun yang dialami oleh orang tuanya sendiri. Bapak Ibu, di sini saya akan membahas mengenai peran orang tua. Artinya saya akan lebih fokus kepada orang tua. Nah, di sini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami orang tua sendiri ketika anak-anaknya mengikuti pembelajaran daring. Alasan-alasan tersendiri yang dialami orang tua, salah satunya yang saya temukan adalah berikut ini. Ada yang merasa gaptek. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa saya tidak bisa menggunakan handphone sama sekali, atau saya tidak paham betul bagaimana menggunakan internet, jadi saya tidak bisa mendampingi anak belajar, saya tidak tahu sama sekali. Ada juga yang mengeluhkan saya tidak menguasai pembelajaran anak, saya tidak menguasai materi-materi anak SMA, jadi saya bingung juga untuk memberikan pendampingan belajar bagi anak. Kemudian ada juga yang sibuk bekerja. Saya bingung membagi waktunya seperti apa, karena saya sudah lelah, saya sudah capek. Bagaimana lagi saya harus mendampingi anak untuk belajar? Ada lagi yang memiliki masalah fasilitasnya yang tidak bisa mendukung untuk pembelajaran anak, baik itu sinyal, baik itu kuota, ataupun handphone, ataupun komputer atau laptop, dan lain hal lagi yang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami bagi orang tua sendiri ketika yang tadinya anak tatap muka di sekolah menjadi daring.
permasalahan tersebut kita tidak perlu fokus pada masalahnya, tapi bagaimana kita harus bisa keluar dari masalah tersebut. Artinya kita harus fokus kepada solusinya, bukan kepada masalahnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana solusinya ketika dengan berbagai masalah tersebut? Di luar itu kita juga harus mendampingi anak, kita juga harus fokus kepada anak. Terus bagaimana peran kita biar maksimal untuk mendampingi anak tersebut? Nah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk mempunyai misi utama dulu sebagai langkah awal solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Misi utama kita sebagai orang tua adalah memberikan dan mengoptimalkan usaha untuk memberikan yang terbaik dalam perkembangan anak. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi, saya akan membawa Bapak Ibu dulu untuk memiliki misi utama kita selaku orang tua, bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Artinya semua usaha, semua kemampuan kita harus kita optimalkan selaku orang tua di luar berbagai masalah yang kita alami. Ingat misi kita ya Bapak Ibu, bahwa kita memiliki misi untuk mengerahkan segala kemampuan kita, mengoptimalkan apa yang kita punya, yang kita bisa untuk mendukung pembelajaran anak. Nah, yang harus kita kembangkan, yang harus kita kerahkan adalah apa? Peran kita selaku orang tua. Kita berbicara mengenai peran orang tua. Oke, apa saja peran kita selaku orang tua? Kita bahas satu-satu. Peran orang tua yang pertama adalah memperhatikan kesehatan anak, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan psikis. Artinya di sini yang utama adalah fisik. Ketika anak-anak tidak sehat secara fisik ataupun psikis, artinya mereka tidak dapat menangkap pembelajaran dengan maksimal. Jadi kita selaku orang tua, mungkin contohnya, apakah anak sudah makan atau belum, atau cukupkah jam tidurnya atau kurang, kita harus paham betul. Karena dalam menangkap pembelajaran, apalagi daring yang setiap harinya akan berhadapan dengan handphone ataupun laptop, artinya kita akan mudah capai secara fisik karena kita terus-terusan akan di depan laptop ataupun di depan handphone. Anak-anak akan merasa capek. Jadi di situ mungkin kita harus peka sebagai orang tua dalam memperhatikan kesehatan anak-anak. Peran yang selanjutnya adalah memiliki target atau tujuan dalam mendampingi anak belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, tidak hanya anak-anak yang harus punya target tujuan belajar, tapi kita juga selaku orang tua harus tahu, harus punya target atau tujuan dalam mendampingi anak belajar. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu memahami karakteristik anak. Anak-anak kita berada pada masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ada di tengah-tengah. Artinya anak-anak bukan, dewasa pun bukan. Jadi perlakuannya perlu sangat hati-hati kepada anak-anak kita. Peran orang tua selanjutnya adalah memotivasi anak dalam belajar. Memotivasi anak bisa dilakukan dengan berbagai hal. Contohnya dengan bertanya kepada anak, apa saja sih kesulitan anak-anak kita ketika belajar daring? Atau bisa juga bertanya, apa saja kebutuhan anak-anak kita ketika belajar daring? Yang terakhir, yang juga sangat penting adalah jalin komunikasi yang efektif dengan anak. Komunikasi, Bapak Ibu, komunikasi antara anak dan orang tua itu harus sering, harus intens. Kenapa?
Karena dengan komunikasi kita akan lebih memahami anak kita. Dengan komunikasi kita akan lebih nyaman untuk berbicara, untuk mengungkapkan, untuk mengetahui tujuan anak, cita-cita anak, perasaan anak, dan kita akan memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan. Kedua adalah memperhatikan jadwal belajar anak. Hal ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika pembelajaran daring biasanya ada jadwal-jadwal tertentu di mana anak bisa mengakses web sekolah pembelajaran daring tersebut. Ketika dijadwalkan ternyata anaknya tidak ada, atau misalnya masih tidur, atau malah asik main game, atau malah asik chatting dengan temannya, Bapak Ibu juga harus bisa memantau jadwal anak. Kapan anak harus bermain handphone atau kapan anak tersebut harus belajar. Jadi ketika tahu jadwalnya, oh ternyata ini jadwal anak saya untuk login ke pembelajaran daring, maka bukan saatnya lagi untuk bermain-main. Sekian pembahasan mengenai peran kita selaku orang tua dalam mendampingi anak pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Tetap semangat menjadi orang tua yang hebat dalam mendukung anak-anaknya meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.